Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai tugas besar 2 dengan judul yaitu saya mau mengambil poin satu terkait bahasa Indonesia sebagai pengolah ilmu pengetahuan. Sebelum saya memulai materi pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kurniawan dengan NIM 415220102224. Yang berikutnya, di sini ada materi pembahasan terkait bahasa Indonesia sebagai penghalang ilmu pengetahuan. Yang pertama itu ada latar belakang atau pendahuluan. Poin yang kedua itu adalah peran bahasa Indonesia dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Yang keempat ada bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu dan penyebaran ilmu. Yang kelima ada langkah-langkah strategis untuk memperkuat bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Yang keenam ada tantangan bahasa Indonesia itu sendiri. Dan terakhir ada kesimpulan. Langsung saja kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pendahuluan. Jadi, apa itu bahasa Indonesia? Jadi, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia yang berfungsi sebagai alat komunikasi sehari-hari, serta simbol identitas nasional. Bahasa digunakan oleh lebih dari 270 juta penduduk di seluruh Nusantara dengan beragam latar belakang budaya, suku, dan bahasa daerah. Jadi bahasa Indonesia juga berperan penting dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa di tengah keragaman. Yang berikutnya ada sejarah singkat terkait bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda yang dipelopori oleh Pergerakan Pemuda Indonesia. Jadi pada saat itu, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa pemersatu di tengah perbedaan bahasa daerah yang sangat banyak. Yang berikutnya ada peran bahasa Indonesia dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Jadi bahasa Indonesia berfungsi sebagai jembatan komunikasi dalam transfer ilmu pengetahuan. Dalam konteks ilmiah, bahasa tidak hanya menjadi alat komunikasi tetapi juga sarana untuk menyampaikan pemikiran kritis dan hasil penelitian secara efektif. Jadi teori komunikasi dari beberapa ahli menunjukkan bahwa keberhasilan suatu ilmu dalam penyebaran di masyarakat, salah satunya dipengaruhi oleh kemampuan bahasa untuk menjelaskan konsep ilmiah dengan jelas dan baik. Jadi bahasa memiliki peran vital dalam penyebaran ilmu pengetahuan yang merupakan fondasi bagi kemajuan suatu masyarakat di suatu daerah ataupun suatu bangsa. Menurut teori komunikasi, ilmu pengetahuan, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai medium pemahaman antara peneliti dan masyarakat luas. Yang berikutnya ada bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Jadi penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri sebagai bahasa ilmiah, pengertiannya adalah tantangan yang telah lama dihadapi, khususnya dalam hal pengembangan istilah teknis yang setara dengan bahasa internasional. Yang seperti kita tahu, bahasa internasional saat ini yaitu bahasa Inggris. Jadi bahasa Indonesia memiliki sejarah yang kuat dalam bahasa sebagai bahasa nasional, namun masih terbatas penggunaannya di dalam publikasi ilmiah global. Jadi beberapa studi menunjukkan bahwa publikasi ilmiah dalam bahasa Indonesia di bidang sains dan teknologi cenderung rendah jika dibandingkan dengan negara-negara yang menggunakan bahasa nasional mereka di forum akademik internasional, seperti negara Jepang atau Jerman. Yang berikutnya ada bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu dan penyebaran ilmu. Jadi bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menyatukan masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang budaya dan bahasa daerah yang sangat beragam. Dengan bahasa Indonesia itu sendiri, konsep dan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa hambatan bahasa, menciptakan kesetaraan dan memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi bahasa Indonesia menjadi wadah untuk memperkuat identitas nasional serta membangun komunikasi yang efektif antar berbagai suku dan budaya di Indonesia. Dengan fungsi ini, bahasa Indonesia tidak hanya berperan sebagai alat komunikasi sehari-hari, tetapi juga sebagai medium yang memfasilitasi transfer ilmu, pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sekaligus mendukung kemajuan bangsa dalam berbagai aspek. Yang berikutnya adalah langkah-langkah strategis untuk memperkuat bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Yang pertama ada pengembangan kosakata ilmiah yang inovatif. Jadi pembentukan istilah baru dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Yang berikutnya ada promosi publikasi ilmiah berbahasa Indonesia. Jadi penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan tinggi untuk mendukung akademisi dan dalam menerbitkan karya ilmiah dalam bahasa Indonesia.
Langkah ini dapat dilakukan dengan memberi insentif bagi para peneliti eh, yang memilih untuk mempublikasikan dalam bahasa nasional. Yang berikutnya ada pelatihan penulisan ilmiah bagi akademisi. Jadi pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademisi dalam menyusun karya ilmiah berbahasa Indonesia tentunya yang berkualitas. Yang berikutnya ada pengembangan infrastruktur pendukung. Untuk memperkuat bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan, diperlukan infrastruktur yang mendukung seperti pusat riset bahasa, kamus terminologi ilmiah, dan perangkat lunak terjemahan yang akurat. Negara-negara yang terstruktur, negara-negara yang memiliki infrastruktur perangkat lunak yang kuat seperti Perancis dan Jerman menunjukkan bahwa langkah ini dapat membantu mempertahankan bahasa nasional sebagai bahasa ilmiah. Yang berikutnya ada materi pembahasan terkait dengan tantangan bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada perkembangan teknologi. Jadi bahasa Indonesia harus mampu mengikuti pesatnya perkembangan teknologi atau zaman dan menyesuaikan diri dengan kosakata yang baru muncul atau saat ini lagi hype atau yang saat ini lagi booming di dunia. Yang berikutnya ada penggunaan dalam ilmu pengetahuan. Jadi bahasa Indonesia perlu diperkuat sebagai bahasa ilmu pengetahuan agar relevan di dunia akademik dan teknologi. Yang terakhir ada pengaruh bahasa asing. Jadi pengaruh bahasa asing harus diimbangi atau dibalance dengan pemeliharaan bahasa daerah dan bahasa Indonesia itu sendiri sebagai simbol persatuan. Jadi yang berikutnya terkait dengan berita terkait tantangan bahasa Indonesia ya, saya mengutip dari website yaitu republika.co.id. Jadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek, jadi Pak Nadiem Makarim, Anwar Makarim berpendapat bahwa tantangan utama dalam bahasa Indonesia saat ini adalah mengikuti perkembangan teknologi yang pesat tentu saja, yang mempengaruhi penggunaan bahasa dalam ilmu pengetahuan dan komunikasi generasi muda. Bahasa Indonesia harus beradaptasi dengan kosakata baru serta tetap relevan di era digital. Selain itu, tantangan lain termasuk menjaga kebersinambungan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sekaligus merawat bahasa daerah dan menguasai bahasa asing, seperti bahasa Inggris. Kebijakan keberlanjutan dan inovasi teknologi diperlukan untuk menghadapi perubahan ini serta menjaga martabat bahasa Indonesia. Ya, terakhir untuk kesimpulannya, jadi bahasa Indonesia memiliki peran sentral atau peran penting dalam menyatukan bangsa dan sebagai alat komunikasi resmi maupun sebagai penghala ilmu pengetahuan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, bahasa Indonesia tetap memiliki peran yang kuat dalam kehidupan sehari-hari dan pemerintahan. Penting bagi generasi muda atau generasi penerus bangsa untuk menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia dan menerapkan nilai-nilai yang ada dalam bahasa Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait judul yang saya ambil untuk TB2 ini, yaitu bahasa Indonesia sebagai ilmu pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.